Iya. Nah, inilah sebuah konten yang jadi diskusi di dunia maya, pemirsa. Konten tersebut berisi wawancara langsung terhadap seorang wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang kreator bernama Brian Ebam berkesimpulan ia bebas konten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik pun terjadi. Pasalnya seorang wanita yang menjadi objek protes dan bersuara menghubungi kreator Brian Ebam ini di medsosnya. Kayaknya ya. Wanita tersebut protes dan meminta sang kreator untuk men-take down videonya karena mengupload video tanpa seizinnya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal dan tak dijelaskan konten yang dibuat tentang apa, bagaimana, dan tak diberitahu juga bahwa video tersebut direkam dengan kamera tersembunyi dari fitur kacamata. Akan tetapi permintaan wanita tersebut justru dijawab dengan permintaan sang kreator yang dianggap tidak masuk akal. Sang kreator menjawab, kalau mau take down boleh saja, tapi ada biaya, cost yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Usai videonya viral di media sosial, konten kreator Brian Ebam yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenal menggunakan kamera tersembunyi di kacamata akhirnya meminta maaf ke publik. Beberapa hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Meski sudah meminta maaf, namun sejumlah netizen masih mempersoalkan sopan santun dalam membuat konten. Merekam tanpa izin dengan kacamata dinilai tak punya etika. Kacamata yang bisa ngerekam, ya kacamata Meta nih. Nah, ini ada kasus gara-gara kacamata ini, ada seorang influencer yang membuat konten cara PDKT cewek. Dia melakukan ini di Gias dan kemudian ya seolah-olah dia kenalan, tanpa sadar merekam. Karena kalau ngerekam ini dia harus pasti ada ininya. Tapi kalau dioprek ini nggak kelihatan, ini bisa. Nah, jadi kasusnya adalah dia ini ngerekam dan kemudian orang yang direkam tidak suka, nggak nyaman, di DM ya. Dan kemudian minta take down, dia suruh bayar. Kurang ajar ini ya. Gue juga punya kayak begini guys. Cuman ketika gue ngerekam orang itu selalu namanya under concern gitu kan. Harus ada izin. Itu namanya etika yang gue rasa. Ada orang halu banget ya namanya Ebam. Dia ini ngerekam orang tanpa izin. Yang jelas-jelas orangnya gak tertarik. Lihat ya dari gesture-nya dia mau kabur. Terus dia posting. Ceweknya gak suka dan minta dihapus. Dia malah minta duit untuk biaya penghapusan. Gak ada dasar hukumnya sih, minimal bikin MOU kalau emang mainnya kayak begitu. Lihat dong konten-konten dia yang lain. Terus bikin video klarifikasi yang tidak mengklarifikasi apa-apa seperti influencer lainnya. Dan dia matiin komen. Ternyata kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tanpa izin ini berbuntut panjang. Komisi 3 DPR RI buka suara dan mendukung korban melapor ke kepolisian karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias
harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan selaku pihak yang berwajib agar hukum bisa benar-benar Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon. Sidang dimulai sekitar pukul 9 pagi dan menghadirkan Hendri Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Kata juga Pak Aristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Jadi memang dalam hukum acara pidana Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHP itu salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orang yang bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah. Saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk keempat kalinya kepada Polda Metro Jaya. Dalam gugatannya kali ini, Roy Suryo meminta status cekal dilepas. Hal ini disampaikan Roy Suryo usai sidang pra-peradilan jilid 3-nya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy menyebut pihaknya telah mendaftarkan gugatan pra-peradilan keempat dan sidangnya dijadwalkan digelar pada Jumat 7 Agustus 2026 datang. Pra-peradilan jilid 4 mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan oleh polisi pasca Roy Suryo dijadikan tersangka kasus ijazah Jokowi. Hari Jumat misalnya, silakan datang lagi untuk pra-peradilannya keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, gitu. Tapi yang penting tentang pencekalan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik.